Patroli antisipasi 3C dan razia antisipasi gangguan Kamtibmas yang terdiri dari gabungan Polsek dan satuan fungsi di jajaran Polres Binjai kembali mengamankan sekelompok remaja yang membawa senjata tajam. Pawon Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan serangkaian kegiatan bakti sosial dan religi. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dan kasih sayang Pawon terhadap masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum yang tegas dan berwibawa, Polri tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menangani para warga binaan. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 4 September 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Patroli antisipasi 3C, Curas Curat, Curanmor, dan razia antisipasi gangguan Kamtibmas yang terdiri dari gabungan Polsek dan satuan fungsi di jajaran Polres Binjai kembali mengamankan sekelompok remaja yang membawa senjata tajam dengan berbagai jenis. Kegiatan patroli dan razia yang dipimpin Kabak Ops Polres Binjai, Kompol Polin B. Damanik selaku penanggung jawab. Razia ini menyasar pada beberapa kegiatan masyarakat yang dianggap memiliki potensi gangguan Kamtibmas, diantaranya aksi geng motor, premanisme, perjudian, prostitusi, peredaran narkotika, serta miras dan senjata tajam dengan objek tempat hiburan malam, rumah kos, serta kafe. Kegiatan ini terbagi dalam 4 rayon gabungan Polsek yang bersifat mobile di masing-masing wilayah hukum Polsek, serta 1 tim yang terdiri gabungan satuan fungsi Polres Binjai. Dalam hal ini, Polres Binjai juga bersinergi dengan jajaran Kodim 0203 Langkat guna mencapai hasil yang maksimal. Petugas berhasil mengamankan sejumlah remaja dan berbagai macam jenis senjata tajam dengan berbagai ukuran di 3 lokasi berbeda. Dari lokasi pertama, Jalan T. Imam Bonjol, Binjai Kota, petugas berhasil mengamankan remaja pengendara sepeda motor berjumlah 2 orang, berinisial A 17 tahun dan DA 16 tahun. Keduanya diamankan pada saat konvoi lawan arah. Selanjutnya, petugas kembali mengamankan 5 orang remaja laki-laki di sebuah kafe di Jalan Kesatria, Binjai Kota. Diduga bagian dari kelompok komunitas motor yang meresahkan. Dari lokasi itu juga turut diamankan sejumlah senjata tajam rakitan berbagai ukuran. Tidak jauh dari lokasi tersebut, warga bersama petugas kembali mengamankan 5 orang remaja laki-laki lainnya dari sebuah warung di lingkungan Blok 2 yang diduga kuat bagian dari kelompok komunitas motor meresahkan. Dari hasil temuan ini, petugas juga mengamankan 7 sepeda motor tanpa kelengkapan administrasi yang sah dan tidak sesuai standar, serta 9 buah senjata tajam berbagai ukuran. Terhadap 12 orang yang telah diamankan saat ini telah digelandang ke Satreskrim Polres Binjai untuk diambil keterangan lebih lanjut. Polsek Muarawis, Polres Kukar berhasil mengamankan 2 pelaku peredaran narkoba jenis sabu-sabu, diantaranya berinisial DM dan AN. Keduanya ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yakni di Muarawis dan Kota Bangun.
Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman melalui Kapolsek Muarawis Ibtu Triko mengatakan awalnya Polsek Muarawis mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di RT 4 Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muarawis yang mengarah ke pelaku DM. Polisi pun langsung melakukan penggeledahan dan didapati 3 paket sabu-sabu dengan berat 4,67 gram. Berikut uang tunai Rp1.705.000 yang diduga merupakan hasil transaksi jual beli sabu-sabu. Dari hasil pendalaman yang dilakukan, didapati bahwa barang tersebut didapat dari pelaku lainnya, yakni AN, yang berada di Kecamatan Kota Bangun. Kemudian polisi berhasil menemukan total 26 paket sabu-sabu siap edar yang disimpan pelaku AN di dalam tas kecil dengan berat total mencapai 12,85 gram. Dengan barang bukti yang didapatkan Polsek Muarawis, keduanya pun kini sudah digelandang ke Mapolsek Muarawis untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim patroli perintis presisi Polda Sulsel berhasil mengamankan sekelompok remaja yang sedang menghisap lem serta meresahkan masyarakat. Dan berikut laporan dari Bribda Dewi dari Polda Sulawesi Selatan. Tim patroli perintis presisi Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan beberapa remaja yang sedang asik menghisap lem. Selanjutnya, beberapa remaja diamankan ke posko perintis presisi Polda Sulawesi Selatan. Bukan lem. Habis nih? Iya. Untuk apa kau hisap lem? Iya. Karena bapakku suruh kak beli HP, cuma tidak nak belikan karena tidak ada uangnya. Sejak kapan kau itu hisap lem? Jom kau bilang sejak kemarin berapa kali kau didapat? Sejak kapan kau itu hisap lem? Tidak tahu, banyak kali, Mak. Banyak kali nih? Iya. Terus itu uang yang kau pakai beli lem, dari mana kau dapat? Dari tante sama om. Orang tuamu kemana? Di Palopo. Di mana kau tinggal selama ini? Sama siapa kau tinggal? Di jalanan. Jalanan? Iya. Kenapa di jalanan kau? Sampai bisa kau hisap lem begini? Kenapa? Karena tidak dibelikan HP. Tidak dibelikan kau HP? Iya, bosan di rumah. Dari hisap lem begitu? Iya. Apa kau rasa pas isap lem? Apa? Enak? Kenyang? Tidak. Apa? Lapar. Hah? Kasih lapar ke orang kalau sudah isap lem. Kalau isap lem orang memang tidak nak kasih lapar. Cuma kalau mami habis nak kasih lapar. Cari makan makanan. Gitu? Iya. Saya Bribda Dewi, Poluan Perintis Presisi melaporkan dari Pos Altar Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan. Polres Majene resmi menghentikan penyelidikan terkait kasus dugaan keracunan yang melibatkan anak-anak di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Peristiwa yang sempat menghebohkan masyarakat ini terjadi pada 6 Mei 2024 lalu. Penghentian penyelidikan ini dilakukan setelah serangkaian proses penyelidikan dan gelar perkara menunjukkan bahwa kasus tersebut lebih tepat digolongkan sebagai pelanggaran administratif, bukan sebagai tindak pidana. Langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan mencakup kunjungan ke TKP, pengambilan sampel makanan dan air, serta pengujian sampel tersebut di Balai POM Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, Polres Majene juga telah memeriksa 43 orang tua korban, serta 27 penyelenggara dan pengelola kegiatan yang terdiri dari perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene, Puskesmas Pamboang, dan UPT DKB Kecamatan Pamboang. Penyelidikan juga melibatkan pemeriksaan dari 7 ahli termasuk dokter dari Puskesmas, ahli zat kimia dan mikrobiologi dari BPOM Provinsi Sulbar, dokter spesialis anak dari Universitas Muslim Indonesia,
dokter gizi, serta ahli pidana dari UMI. Setelah mengumpulkan semua bukti dan keterangan, Polres Majene menggelar perkara di tingkat Polres pada 19 Agustus 2024 lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara di tingkat Polda Sulawesi Barat pada 22 Agustus 2024 lalu di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dari hasil gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa kasus ini lebih bersifat administratif daripada pidana. Oleh karena itu, Polres Majene memutuskan untuk menghentikan penyelidikan dan melimpahkan perkara ini kepada instansi berwenang, seperti Inspektorat untuk penanganan lebih lanjut. Dengan penghentian penyelidikan ini, Polres Majene berharap pihak-pihak terkait dapat mengambil langkah perbaikan yang diperlukan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Polres Magetan, Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers penangkapan pencuri mesin bajak sawah. 7 pelaku diamankan sekaligus barang bukti kendaraan untuk mengangkut mesin bajak sawah. Aksi komplotan pencuri mesin bajak sawah di Magetan, Jawa Timur sudah meresahkan masyarakat. Polres Magetan mengamankan 2 komplotan pencuri yang saat melakukan survei lokasi sebelum memisahkan komponen mesin bajak. Polres Magetan berhasil mengamankan 7 pelaku dari 3 komplotan pencuri mesin bajak di Kabupaten Magetan. Dalam penggerebekan tersebut, Polres Magetan berhasil mengamankan 2 rangka bajak serta 2 mesin bajak yang masih utuh. 4 mesin bajak yang telah dilepas dari rangka bajak diangkut dengan menggunakan mobil minibus terbuka dari pengakuan pelaku. Hasil curian mesin bajak tersebut dijual di sekitar Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ponorogo. Peristiwa pencurian mesin pembajak sawah maupun mesin dieselnya ini cukup meresahkan karena banyak terjadi, dan alhamdulillah kita berhasil menangkap 5 tersangka. Dari 5 tersangka ini kita berhasil mengungkap 5 kasus atau TKP di wilayah Magetan, kemudian 1 TKP di wilayah Madiun, dan 7 TKP di wilayah Ngawi. Adapun modusnya, ada pelaku yang hanya mengambil mesin dieselnya. Jadi pelaku ini ada yang bertugas melakukan pengamatan, mencari mesin diesel yang ditinggal oleh pemiliknya di area pesawahan. Kemudian setelah melakukan pengamatan maka malam harinya ada yang bertugas melepas mesin diesel tersebut dari rangka pembajak sawah. Setelah mesin diesel sudah dilepas, maka pelaku yang lainnya akan datang menjemput menggunakan mobil pickup. Kemudian ada juga pelaku yang melakukan pencurian 1 set alat pembajak sawah. Ini dia angkut menggunakan alat derek yang kemudian ditarik menggunakan sepeda motor. Ini juga dilakukan pada dini hari, malam hingga dini hari. Polisi Wanita Republik Indonesia Poluan Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan serangkaian kegiatan bakti sosial dan religi. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.